Halo sahabat Tinta Pena Story, kali ini ada kisah menarik nih. Jangan lupa bantu tembusin target admin sampai 250 like ya, agar admin lebih semangat. Kisah ini berawal dari seorang bapak yang berasal dari desa terpencil. Bapak ini sangat kaya raya, bahkan sudah mempunyai 3 istri. Bapak ini bernama Pak Lukman. Pak Lukman adalah pengusaha sembako. Toko Pak Lukman di desanya sangat besar, bahkan sudah mempunyai cabang di desa-desa lain. Pak Lukman sudah mempunyai 6 anak dari ketiga istrinya. Istri pertama Pak Lukman berumur 42 tahun, istri kedua 40 tahun, dan istri ketiga 35 tahun. Sedangkan Pak Lukman sendiri berumur 43 tahun, hampir mendekati setengah abad. Walaupun sudah agak tua, Pak Lukman mempunyai jiwa yang muda. Dia mudah bergaul dengan para pemuda di desanya. Bahkan Pak Lukman orang yang dermawan. Biasanya dia ngasih sedekah dan menyumbang hartanya dengan cuma-cuma. Walaupun demikian, hasrat Pak Lukman juga tidak kalah dengan anak muda. Terbukti semakin banyak istri dari Pak Lukman, semakin muda pula umur istrinya. Pernah zaman dahulu, istri pertama Pak Lukman tidak membolehkan Pak Lukman untuk menikah lagi. Tetapi jika melarang Pak Lukman menikah lagi, istri pertama yang bernama Bu Siti akan ditalak. Atas ancaman tersebut, Bu Siti lebih memilih diam dan mengiyakan jika Pak Lukman akan menambah istri. Istri kedua Pak Lukman dan istri ketiga, waktu masih muda juga sangat menawan semuanya, mempunyai kecantikan tersendiri. Istri kedua merupakan keturunan Cina Tionghoa, kulit kuning langsat, hidung agak mancung. Walaupun buah melonnya tidak begitu besar, senyumnya membuat para lelaki jatuh cinta saat muda dulu. Kemudian, istri ketiga mempunyai badan yang tinggi, kulit putih bersih dengan buah melonnya yang besar, sangat membuat para lelaki mabuk kepayang. Suatu ketika, Pak Lukman sedang ngemprut dengan istri ketiganya. Pak Lukman mulai merasa kurang asyik. Dia seperti ingin menambah istri keempat. "Kamu kenapa mas kok kurang semangat?" ucap istri ketiga Pak Lukman yang bernama Tini. "Kamu sudah enggak seperti dulu lagi," kata Pak Lukman. "Terus mas mau cari istri lagi?" kata Tini. "Kalau iya kenapa? Kalau kamu gak mau, ya sudah, kamu saya ceraikan," kata Pak Lukman. Tini pun terdiam, karena jika dia diceraikan, dia akan jatuh miskin kembali. Pak Lukman berpikiran untuk mencari istri lagi. Tibalah saat Pak Lukman sedang bersama anak-anak muda, dia melihat wanita yang masih muda. Wanita tersebut bernama Vina. Vina adalah anak sematawayang Pak Aldi, yang mempunyai gitar Spanyol yang menarik, buah melon yang besar, dan sangat kencang. Saat melihatnya saja, Pak Lukman merasa tertarik seperti ingin memilikinya. Vina juga mempunyai kulit yang bersih walaupun kurang putih, tapi bisa dikatakan kuning langsat, mata yang tajam, dan hidung yang mancung, dagu yang runcing, dan paras ayu memikat hati para pria. Vina berumur 24 tahun. Dia sudah bekerja, karena Vina berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bapaknya hanya pekerja buruh pabrik, sedangkan ibunya hanya ibu rumah tangga. Suatu ketika, ada pria yang ingin melamar Vina, tetapi Vina tolak karena Vina belum mau menikah. Vina bekerja di salah satu kantor percetakan. Dia sebagai admin di dalam kantor masih cukup untuk memenuhi kehidupannya. Saat di kantor, tiba-tiba Vina dipecat nih dari pekerjaannya. Vina sangat syok dan stres karena di kantor dia gak pernah melanggar aturan. Tetapi karena ada yang iri dengan Vina, kemudian dia bilang kepada bosnya, jika Vina diam-diam menyimpan uang kantor. Akhirnya kesana kemari, Vina tidak dapat pekerjaan. Ayah Vina yang bernama Pak Aldi mencarikan pekerjaan untuk Vina. Saat di pos ronda malam-malam, kebetulan Pak Lukman dan Pak Aldi bertemu
karena Pak Aldi juga setelah bekerja memang suka nongkrong. Memang kebetulan Pak Lukman langsung basa-basi dengan Pak Aldi, karena Pak Lukman telah mengetahui jika Vina sudah tidak bekerja di kantor lagi. Dia mengetahui informasi dari salah satu pemuda desa tersebut, karena saking akrabnya Pak Lukman dengan para pemuda. Pak Aldi, apakah anak Bapak sudah dapat pekerjaan lagi? Tanya Pak Lukman ke Pak Aldi. Belum, Pak. Kok Bapak tahu? Tahu dari mana, Pak? Jawab Pak Aldi. Saya tahu saja sih dari anak-anak desa, Pak. Kan desa ini nggak luas-luas banget. Jadi, tahu informasi seperti itu, Pak. Kata Pak Lukman pada Pak Aldi. Jadi, begitu ya, Pak. Memang anak saya sudah nggak kerja di kantor lagi, Pak. Sekarang saja di rumah nganggur. Kata Pak Aldi. Kalau saya menawarkan agar Vina bekerja di tokoku saja, bagaimana, Pak? Kebetulan kami juga sedang membutuhkan karyawan wanita untuk admin. Cocok sekali jika Vina yang pernah kerja di kantor admin kan? Kata Pak Lukman. Yang benar, Pak. Bapak nggak bercanda kan? Kata Pak Aldi. Ya enggak lah, Pak. Masa saya mau bercanda? Orang saya butuh karyawan wanita memang, kata Pak Lukman. Ya sudah, besok Vina tak suruh bawa lamaran pekerjaan saja ke kantor Pak Lukman, kata Pak Aldi. Enggak usah, Pak. Besok langsung kerja saja di toko saya, kata Pak Lukman. Keesokan harinya, Vina bekerja di toko Pak Lukman. Ini Vina ya, yang mau kerja di sini, kata Pak Lukman. Iya, Pak. Saya Vina anak Pak Aldi, yang katanya boleh langsung kerja di sini, kata Vina. Iya, langsung saja ya, kerja seperti biasanya. Jika ada apa-apa, nanti bisa hubungi saya. Vina yang saat itu bekerja dengan memakai pakaian yang biasa saja, lalu dikomentari oleh Pak Lukman. Vina, kalau besok kamu kerja pakai pakaian santai, gak apa-apa kok, agar lebih leluasa kerjanya, kata Pak Lukman. Pakaian saya tidak cocok dengan toko ini, Pak. Ini pakaian yang biasa saya pakai di kantor dulu, kata Vina. Oh ya sudah, enggak apa-apa kalau begitu. Pak Lukman memang ingin menyuruh Vina memakai pakaian yang ketat, agar sehari-hari di toko Pak Lukman bisa melihat gitar Spanyol Vina yang indah. Tetapi malah rayuannya kurang. Kemudian suatu hari, saat Vina sedang di toko, Pak Lukman langsung memegang tangan Vina. Pak Lukman sudah nggak tahan, ingin ngemprut dengan Vina, tetapi langsung Vina tolak. Apa-apaan ini, Pak? Saya bukan wanita murahan. Lebih baik saya keluar dari toko ini, kata Vina. Aduh, maaf ya Vina, nggak sengaja. Saya janji nggak akan gitu lagi kok, kata Pak Lukman. Kemudian, Vina pulang ke rumahnya dan bercerita kepada ayahnya jika dia diperlakukan kurang baik oleh Pak Lukman. Tetapi, ayahnya hanya bilang, itu mungkin tidak sengaja. Nggak mungkin Pak Lukman yang sudah punya istri, tiga berlaku seperti itu, kata Pak Aldi. Hari-hari seperti biasa, Vina bekerja di toko Pak Lukman. Vina mulai nyaman karena Pak Lukman sudah tidak menggodanya lagi. Tiba-tiba, suatu hari, Pak Lukman ke rumah Pak Aldi dan bilang ke Pak Aldi kalau Pak Lukman ingin menikahi Vina. Pak Aldi mengiyakan, karena jika dia mempunyai menantu yang kaya raya, dia akan hidup enak dan sudah tidak usah bekerja di pabrik lagi. Kemudian, saat hari lamaran pun tiba, Vina tetap menolak lamaran Pak Lukman, tetapi Pak Aldi tetap memperbolehkan jika Vina menjadi istrinya. Kemudian, Pak Lukman pun menikahi Vina. Vina sangat kecewa dengan orang tuanya. Di dalam kamar, Vina hanya bisa menangis karena harus menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Saat pesta perkawinan pun, Vina hanya memasang wajah yang datar, tidak bahagia seperti pasangan lainnya. Saat sudah selesai dan akan melakukan pengemprutan, Vina takut saat itu. Pak Lukman sudah bersiap-siap. Ayo Vin, kamu akan melihat hal indah yang belum pernah kamu bayangkan, kata Pak Lukman. Jangan Pak,
Aku belum siap. Aku nggak mau. Aku tidak mencintai Bapak. Kata Vina menolak. Langsung Pak Lukman tanpa kata lagi mendorong Vina ke kamarnya dan menutup pintunya. Pak Lukman yang sudah tidak tahan langsung melepaskan seragam Vina dan seragamnya sendiri. Langsung memegang buah melonnya. Buah melon Vina sangat menawan. Pak Lukman langsung melakukan pengemprutan. Vina hanya bisa terbaring pasrah. Dia tidak bisa apa-apa dan hanya menangis sambil pasrah. Pak Lukman terus melakukan aksi ngemprutnya. Pak Lukman kegirangan karena senang bisa ngemprut dengan wanita muda yang cantik dan mempesona. Pak Lukman sangat sumringah. Saat sudah selesai, Pak Lukman mengeluarkannya di tempatnya. Kamu memang mantap, Vin. Kamu sudah jadi milikku, kata Pak Lukman. Vina hanya diam saja. Kemudian Pak Lukman kembali berkata, terima kemprutanku ini, Vin. Kamu akan merasa asyik pokoknya. Vina masih menangis. Dia hanya bisa pasrah. Akhirnya, saat sudah sampai di puncak, Pak Lukman merasa sangat senang. Karena ketiga istrinya sudah tidak bisa memberikan kemprutan seperti Vina. Setelah pengemprutan itu selesai, Pak Lukman merasa bahagia. Keesokan harinya, karena sudah menjadi bagian dari keluarga Pak Lukman, Pak Aldi membuat rumah baru. Karena diberi uang oleh Pak Lukman yang sangat banyak. Dan ibunya Vina juga mendukungnya dan senang menjadi orang kaya. Setiap hari, Vina sudah tidak bekerja di toko lagi. Karena sudah menjadi istri Pak Lukman. Vina hanya diberi tugas untuk menghitung laba dari toko Pak Lukman. Setelah toko tutup dan hanya mengecek toko sesaat saja setiap harinya. Lalu suatu hari, anak Pak Lukman, anak yang bernama Vicky pulang. Dia baru saja disekolahkan oleh Pak Lukman dan sudah menyandang gelar S2. Anak pertama Pak Lukman ini sudah berumur 27 tahun, tapi belum menikah. Karena pada waktu Pak Lukman menikah, Vicky hanya diberitahu jika bapaknya sudah menikah, tanpa diberitahu seperti apa orangnya. Kemudian, pertemuan antara Vicky dan Vina pun terjadi. Saat sudah pulang ke rumah, Pak Lukman langsung memperkenalkan istri keempatnya, atau ibu keempat dari Vicky. Ini nak yang namanya Vina. Mungkin seumuran kamu, tapi dia sudah menjadi istri bapak sekarang, kata Pak Lukman. Vicky memandang Vina dengan tatapan penuh makna. Vicky terpesona dengan pesona Vina yang sangat cantik dan menawan. Memiliki dagu runcing dan hidung mancung. Vicky pun tak tertahankan seperti ingin memiliki Vina juga. Ini wanita yang aku cari-cari sangat mantap, kata Vicky dalam hati. Tak berhenti terus menatapnya. Vicky sangat menyukai Vina. Vicky langsung diberi kekuasaan toko besar di desa sebelah. Vicky pun mengiyakan, karena setelah lulus S2, dia juga ingin bekerja melanjutkan bisnis bapaknya. Suatu ketika saat Vina setiap harinya menengok semua toko Pak Lukman, dia pun tiba di toko yang sudah dipegang Vicky. Saat di dalam toko, Vicky berpura-pura tidak tahu tentang barang yang masih kurang stoknya. Lalu Vicky meminta Vina untuk mengecek di gudang tokonya. Vicky dan Vina pun langsung menuju gudang. Mana barang yang katanya tidak sesuai? Kata Vina pada Vicky. Ini bu, ada barang impor yang harganya kurang sesuai, kata Vicky. Lalu dicek Vina. Ini sesuai kok, kamu jangan bohong ya, kata Vina. Lalu Vicky pun menutup pintu gudangnya. Vicky, kamu mau apa? Kata Vina. Sudah kamu diam saja, walaupun kamu ibuku, kamu sangat cantik. Aku ingin ngemprut denganmu, kata Vicky. Tapi aku tidak menyukaimu. Aku ini ibumu Vicky. Di sini nggak ada siapa-siapa, kamu teriak pun nggak bakal ada yang tahu. Lalu Vicky langsung melepaskan seragamnya. Terlihat timunnya sudah berdiri, siap memulai aksinya. Stop Vicky, aku mau pulang saja, kata Vina. Ini sudah terlanjur. Lalu Vicky melepaskan seluruh seragam Vina.
Terlihat buah melon Vina membuat Vicky gemetar, ingin langsung memulai mengemprutnya. Lalu Vicky pun memulai aksi pengemprotannya. "Wah, boleh juga kamu ya," kata Vicky. "Jangan Vicky," kata Vina. Lalu Vicky memulai mengemprutnya. Dia sangat keasikan melihat gitar Spanyol polos milik Vina. Langsung dia melakukan kemprotan. Dia melakukan dengan banyak cara, dari berdiri, jongkok, menyamping, dan lainnya. Vicky merasa bahagia karena bisa merasakan kemprotan dengan Vina. Vina hanya bisa pasrah. Dia hanya berpikir sudah dipaksa menikah dengan ayahnya, sekarang dibuat mainan oleh Vicky anak tirinya. "Aku mau keluar nih, aku taruh sini ya," kata Vicky. Vina hanya diam saja. Dia hanya bisa menangis. Dia kecewa dengan semuanya. Dia merasa ingin tidak ada di dunia ini lagi. Tetapi nasi sudah menjadi bubur tanpa ada kerupuknya tanda, ada sambelnya, dan juga tanpa ada ayam suwirnya. Semuanya sudah dilaluinya. Hal yang sangat pahit bagi Vina. Bahkan orang tuanya tak pernah mendukungnya. Kembali ke pengemprotan, Vicky yang sudah tidak tahan, akhirnya mengeluarkannya ke dalam milik Vina. Sangat mengasihkan bagi Vicky. Dia bisa merasakan pengemprotan yang belum pernah terbayangkan. Karena Vicky juga belum menikah, tapi dia sudah merasa kebahagiaan tiada tara. Kemudian, saat sudah selesai, Vicky lalu memakai seragamnya lagi, dan Vina pun masih bersedih. "Sudah, kamu nggak usah sedih. Kamu juga suka kan? Kalau kamu mau lapor ke bapakku juga aku nggak takut," kata Vicky. Vina hanya diam saja dan keluar dari gudang. Lalu Vina pulang dengan penuh kesedihan. "Kamu seperti sedang sedih. Kamu kenapa istriku?" kata Pak Lukman. Vina tidak mau memberitahu ke Pak Lukman jika dia baru saja dikemprut oleh anaknya. "Enggak apa-apa kok, Pak. Aku hanya baru saja merasa akan masuk angin." "Kalau begitu, aku panggilkan dokter saja ya," kata Pak Lukman. "Enggak usah, Pak. Saya minum obat saja." Kemudian Pak Lukman menyuruh pembantunya untuk membeli obat. Saat sudah di kamar, obatnya tidak diminum oleh Vina, tetapi dibuang ke tempat sampah. Karena Vina memang bersedih bukan karena sakit, tetapi karena baru saja dikemerput. Kemudian, hari berjalan seperti biasanya. Vicky juga masih sering menggoda Vina, tetapi Vina hiraukan. Vina mencari jalan aman agar tidak digoda Vicky. Suatu hari Vina mual-mual dan muntah seperti demam. Kemudian dipanggilkan dokter oleh Pak Lukman. Dokter bilang jika Vina halim. Lalu Vina merasa tidak bahagia. Entah itu halim karena Pak Lukman atau karena anaknya. Yang pasti Vina sudah tidak bahagia menikah dengan Pak Lukman. Kemudian 9 bulan 10 hari pun berlalu. Vina melahirkan seorang bayi. Pak Lukman bahagia bisa mempunyai anak dari Vina. Saat anaknya sudah menginjak umur 2 tahun, Pak Lukman merasa ada yang aneh. Dipikir-pikir, anaknya tidak mirip dengannya, malah mirip dengan Vicky. Lalu Pak Lukman memutuskan untuk tes DNA antara dirinya dan anaknya, dan juga Vicky. Ternyata, tesnya menunjukkan anak Vina adalah hasil hubungan intim Vina dan Vicky. Lalu Vina langsung ditanya oleh Pak Lukman. Vina menjawab kalau dia dipaksa. Kemudian Pak Lukman langsung mengusir Vicky dari rumah dan kekuasaan tokonya pun dicabut. Vicky akhirnya jadi gelandangan yang tak tahu di mana rimbanya. Akhirnya, karena Pak Lukman sangat mencintai Vina, dia tetap menerima anak Vicky dan Vina di rumahnya. Dan mereka kembali menjalani hidup seperti biasanya. Walaupun di sisi lain, Vina tidak bahagia. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe Tinta Pena Story agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik lainnya. Dan satu lagi, bantu like video ini sampai 250 like agar admin semakin bersemangat menghibur teman-teman semua.